Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, kembali menyapa semua sobat ICA Ministry manapun berada. Kalau kita bisa bertemu kembali hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk tetap setia, sekalipun kita diizinkan mengalami saat-saat menunggu akan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tapi kita mau hati kita tetap terkonek kepada Tuhan, sehingga saat nanti menjelang janji Tuhan digenapi, semua hati kita siap untuk menerimanya. Sebelum kita sharing firman pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembahnya. Mari kita bernyanyi, Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang kami rasakan Tuhan Yesus sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, bahkan pada hari ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa semua adalah karena anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan akan sharing firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami diajari untuk selalu semakin mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan yang akan kita sharingkan berjudul Tetap Setia Dalam Masa Menunggu. Mungkin banyak dari antara kita yang bertanya, sampai kapan aku harus menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupku? Ada sebagian orang yang kesabarannya cukup lama, ada juga yang tidak kesabaran. Ukuran kesabaran bagi orang biasanya berbeda, dipengaruhi oleh situasi maupun kondisi yang ada. Banyak orang yang tidak sabar menunggu janji Tuhan digenapi karena bisa jadi orang tersebut fokus pada masalahnya, bukan pada Tuhan. Sebagai contoh, ada orang yang tidak sabar, pengen cepat-cepat jadi kaya, lalu mengambil jalan pintas. Namun, karena cara yang digunakan itu adalah cara yang salah, hal tersebut bukan membuat orang tersebut menjadi kaya, tapi malah menjadi jatuh miskin.
Seperti firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan di sana, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ketika menunggu penggenapan janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup kita, mungkinkah Tuhan mengizinkan kita menunggu supaya kita mencari wajahnya terlebih dahulu? Atau bisa jadi mungkin hati kita sedang diuji imannya dalam proses menunggu tersebut, sehingga nanti ketika janji itu tergenapi, hati kita siap untuk menerimanya. Standar waktu Tuhan seringkali berbeda dengan standar waktu kita. Namun, ingatlah Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Terkadang Tuhan izinkan ada masa-masa di mana kita mengalami situasi yang mungkin kurang atau bahkan tidak nyaman sebelum kita menerima janji Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, janganlah kita kehilangan pengharapan, semangat maupun putus asa. Karena selama kita percaya, Tuhan tidak akan pernah gagal dan lalai menepati janjinya. Alkitab mencatat, ada banyak tokoh yang menunggu bertahun-tahun, ada yang belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk merecharge kembali iman kita lewat kisah seorang tokoh yang mungkin jarang kita dengar, namun tokoh ini sangat luar biasa kesetiaannya menunggu penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Siapakah dia? Dia adalah Kaleb bin Yefune, salah satu dari 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk memata-matai negeri Kanaan. Mari kita baca di Alkitab kita, Yosua 14 ayat 7-9, atau teman-teman bisa baca juga di layar teman-teman semua. Yosua 14 ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pernyataan Kaleb ini berkaitan dengan kisah sebelumnya yang diceritakan dalam Bilangan 13, di mana saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 pengintai untuk memata-matai tanah Kanaan. Namun 10 di antara 12 pengintai itu, ketika melihat bangsa yang diam di negeri Kanaan itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, gentarlah hati mereka. Sementara itu, Kaleb dan Yosua tetap teguh beriman dengan berkata mereka akan maju menduduki negeri itu sebab mereka pasti akan mengalahkannya. Hal ini sinkron dengan yang dikatakan Kaleb dalam Yosua 14 ayat 9, bahwa Kaleb tetap senantiasa berpegang pada janji Tuhan dengan segenap hati. Agar tetap setia dalam masa menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pandanglah Tuhan, bukan pada keadaan. Kaleb bin Yefune tetap beriman dan tidak putus asa, sekalipun dia melihat keadaan yang sedang dialami saat itu mungkin tidak seperti yang diharapkannya. Sekalipun dia melihat bahwa tanah Kanaan saat itu adalah suatu negeri yang jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan dikatakan kalau negeri tersebut adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, namun Kaleb tidak terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Dia tetap berpegang pada janji Tuhan kepada Musa untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Demikian juga halnya dengan kita. Seringkali keadaan di sekitar kita membuat kita takut, gentar, bahkan kehilangan iman percaya. Seakan-akan kita diintimidasi oleh keadaan yang membuat kita merasa bahwa Tuhan lalai menepati janjinya dalam hidup kita. Karena yang kita lihat itu keadaan dan masalahnya. Kita jadi galau, kecewa, bingung harus mulai dari mana, dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini, tetaplah beriman. Pandanglah Tuhan, jangan pandang keadaan atau masalahnya. Mari kita terus berdoa, berjaga-jaga, dan waspada. Poin berikutnya atau poin kedua agar tetap setia dalam masa menunggu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca kembali berikutnya di Yosua 14 ayat 10-11. Dikatakan di sana ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembar di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa
seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Pertanyaannya, berapa umur Kaleb ketika penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya? Umurnya 85 tahun, teman-teman. Dari sini kita bisa menangkap poin kedua adalah pandanglah Tuhan, bukan pada diri sendiri. Kita bisa melihat dari kisah ini bahwa mungkin secara fisik Kaleb sudah lemah seperti kebanyakan orang lain pada umumnya. Tapi kita bisa melihat bahwa semangat Kaleb masih sama seperti 45 tahun yang lalu ketika dia menerima janji Tuhan. Kabar baiknya lagi bahwa bagi orang-orang tua kita yang mungkin sudah berumur seperti Kaleb, tetap semangat dan terus berharaplah dalam Tuhan. Karena bisa jadi Tuhan akan segera menggenapi janjinya yang belum digenapi sebentar lagi. Cerita ini juga sekaligus menunjukkan pada kita bahwa Kaleb di umur 85 itu masih tetap berjalan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Meski apa yang dijanjikan belum kunjung ia peroleh setelah sekian lama. Bahkan sedikit pun ia tidak ragu akan janji Tuhan. Di mana kuncinya? Kuncinya adalah pengharapan yang utuh kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kaleb tahu benar jika Tuhan sudah berjanji, nanti pada waktunya janji itu pasti akan ditepati. Dan selanjutnya teman-teman bisa baca pada Yosua 14 ayat 13 dikatakan, di umur 85 Kaleb bin Yefune menerima apa yang dijanjikan untuknya. Ia memperoleh Hebron sebagai milik pusakanya. For your information, Hebron itu adalah sebuah kota yang didiami oleh orang-orang besar, yaitu orang-orang raksasa, orang-orang enak. Orang enak ini adalah keturunan orang raksasa, orang-orang yang paling besar perawakannya di zaman itu. Dibandingkan dengan orang Israel, maka orang Israel seperti belalang yang sekali diinjak selesailah orang Israel. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat besar, sanggup melakukan segala sesuatu ketika kita menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Seperti Kaleb menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dengan semangat hidupnya, ia berhasil memperoleh kemenangan atas Hebron. Jadi bagi teman-teman yang hari-hari ini masih menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, apapun itu, apakah mungkin itu jodoh, cita-cita, pergumulan, apapun itu, janganlah lekas-lekas kecewa. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah juga terlalu cepat. Sebab segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ketika kita diizinkan mengalami masa menunggu penggenapan janji tersebut, maka ada dua hal yang harus kita lakukan agar tetap setia. Yang pertama, pandanglah pada Tuhan, bukan pada keadaan. Dan yang kedua, pandanglah Tuhan, bukan pada diri sendiri. Sebab sumber masalah yang membuat kita hilang setia itu biasanya datang ketika kita memandang keadaan dan diri sendiri. Sehingga kita lupa, kehilangan fokus pada Tuhan yang besar dan yang mampu mengatasi segala keadaan maupun permasalahan kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Sekian sharing dengan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Jalanku, Engkau yang
Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu tetap setia menunggu dalam pengenapan janji Tuhan. Biar Tuhan kami boleh belajar Tuhan Yesus seperti Kaleb dan Yosua, yang tetap senantiasa berpegang teguh pada janji Tuhan. Sekalipun mungkin kami belum melihat Bapa, tapi kami tidak mau Tuhan Yesus terfokus pada keadaan atau masalah di sekitar kami. Tapi kami mau memandang Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang masih dalam kondisi yang kurang baik, apakah dalam kondisi sakit ataupun beban berat. Bapak, kami berdoa pada hari ini Tuhan Yesus menjamah mereka Bapak, dimanapun mereka sekarang berada Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan mengalir Tuhan atas setiap apa yang mereka pergumulkan. Tuhan Yesus senantiasa menjawab segala sesuatunya Tuhan, tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa memimpin jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersatu hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.